Ya pemirsa, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Ardiansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan. Ya, berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi satu unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, emas seberat 74 kg yang ada di rumah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah mengalahkan berat emas di puncak Tugu Monas. Ya pemirsa, total nilai emas di rumah Febri ini mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan, jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepulan asap tebal dan besarnya kobaran api sempat membuat panik warga saat kebakaran melanda satu unit rumah non-permanen yang sekaligus gudang penampung barang bekas di Jalan Lingkar Timur RT 29, Kelurahan Payos Lincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah yang dihuni oleh pasangan suami istri dan ketiga anaknya. Beruntung pemilik rumah bisa menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat seorang wanita diduga orang dengan gangguan kejiwaan membakar tumpukan barang bekas di area gudang. Setelah api membesar, pelaku langsung melarikan diri dan ditemukan di semak-semak dekat rumah warga. Saat diamankan petugas, wanita itu sempat melakukan perlawanan. Hasil investigasi yang dilakukan oleh personil, kebakaran diduga dari adanya ODGJ yang membakar di sekitar area pengumpulan barang bekas. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu pelaku yang merupakan wanita diduga orang dengan gangguan kejiwaan dibawa ke polsek terdekat untuk diserahkan kepada pihak keluarga dan mengimbau agar pelaku selalu diawasi karena dianggap telah meresahkan warga. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik dengan target Pangkalan Udara Pangeran Hasan di Yordania dan Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar. Halo, selamat
Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNewsroom Pagi. Selamat pagi Syafa dan juga pemirsa, apa kabarnya di hari Senin kali ini? Baik, dan ini adalah hari pertama masuk sekolah ya setelah libur panjang kemarin. Pemirsa, kemarin para orang tua udah berburu perlengkapan sekolah di ASMK, Pasar Jatinegara. Sekarang saatnya anak sekolah, mungkin tadi pagi udah para ibu nih udah pada ngantor. Sibuk lagi ya, jalanan mulai padat lagi dan para orang tua sibuk lagi di pagi hari. Nah itu dia pemirsa, mungkin tuh besok-besok pemirsa yang kemarin-kemarin mungkin jalanan agak landai pagi-pagi, besok udah lebih pagi lagi Iya, pemirsa. berjuang dengan kemacetan yang lebih padat lagi ya Pram ya. Sama anak sekolah pemirsa pastinya. Ya pemirsa, kami kembali menemani Anda pagi ini pemirsa. Kami akan membahas sejumlah berita utama secara mendalam, komprehensif dan juga tentunya eksklusif untuk Anda. Ya pemirsa, kebakaran hebat juga melanda kompleks Pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ya, akibatnya 10 kios milik pedagang hangus terbakar. Petugas terjunkan 8 mobil damkar untuk padamkan api. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda kompleks Pasar Agrobis Babat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan 10 kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit damkar untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di toko plastik. Tidak ada korban jiwa, total kerugian materi masih dalam proses pendataan oleh petugas. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom Pagi, pemirsa. Polri segera limpahkan barang bukti kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti akan dilakukan usai kepolisian melimpahkan perkara yang menjerat Febri Adriansyah tersebut ke Kejaksaan Agung. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri akan melimpahkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi, 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah dalam waktu dekat. Kabak Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan pihaknya akan segera melimpahkan barang bukti kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah serta pihak swasta Don Rito ke pihak Kejaksaan Agung. Pelimpahan barang bukti dilakukan setelah kepolisian melimpahkan berkas kasus Febri dan Don Rito kepada Kejagung. Pelimpahan barang bukti itu akan dilakukan secara bertahap untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Sebelumnya, Febri Adriansyah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan itu diumumkan bersamaan dengan pelimpahan penanganan 3 perkara dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, ada juga tersangka lain yang ditetapkan yakni Don Rito. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 orang ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, masyarakat anti korupsi atau MAKI menilai pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari polisi ke Kejagung melanggar aturan. Ya, selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara belum lengkap atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara. Tiba-tiba disuruh
atau melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Ardiansah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN, ex Jampitsus Febri Ardiansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Ya, sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Ardiansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut mendapatkan informasi sejumlah tempat yang diduga berpotensi menjadi tempat disembunyikannya barang bukti terkait lainnya berupa bunker-bunker. Ya, pemirsa, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Ardiansyah nantinya tidak hanya akan ditangani Kortas Tipikor dan Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi KPK dan diawasi Panja. Jadi nanti akan secara teknis memantau
mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi juga bunker-bunker lainnya. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD dan DPR RI mendesak agar ex-Jampitsus Febri Adriansyah dijatuhi hukuman mati. Selain menjijikkan dan memalukan, tindakan Febri dinilai sebagai kejahatan luar biasa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus 3 mega korupsi, ex-Jampitsus Febri Adriansyah layak dijatuhi hukuman mati. Pernyataan itu rame-rame disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI. Falah Amru dari fraksi PDI Perjuangan menilai kasus Febri adalah skandal yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Stali Tiga Uang Endang Agustina dari fraksi PAN juga sampaikan tindakan Febri sangat memalukan yang dilakukan oleh orang yang seharusnya justru memberantas korupsi. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti sampaikan Kuswal tadi. Senada pakar hukum tata negara Mahfud MD juga menilai jika ex-Jampitsus itu terbukti bersalah, maka hukuman yang layak diterimanya adalah hukuman mati. Gitu kan. Nah, tapi sekarang seriusnya hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Di hukum kita disebut dengan eksplisit ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua. Jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus batubara di PT PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Kasus yang telah diselidiki sejak tahun 2018 itu berujung pada penetapan sang Jampitsus sebagai tersangka. Kita lihat saja seperti apa nasib Febri Adriansyah selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke berita internasional di mana pertahanan udara Qatar mencegat rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha. Pencegatan mengakibatkan sedikitnya 3 orang terluka akibat pecahan peluru. Pertahanan udara Qatar mencegat sejumlah serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha pada hari Minggu pagi. Kementerian Dalam Negeri negara Qatar mengonfirmasi bahwa 3 orang terluka termasuk seorang anak akibat pecahan peluru yang jatuh dalam operasi pencegatan. Ketiga korban luka kini tengah menerima perawatan medis. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis rekaman peluncuran rudal balistik dengan target Pangkalan Udara Pangeran Hassan di Yordania dan Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar dalam 2 operasi beruntun. Dalam sebuah pernyataan, tentara Iran juga menyebut telah menyerang pertahanan udara dan situs radar militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Selain dilancarkan sebagai balasan atas agresi Amerika yang berkelanjutan terhadap pangkalan-pangkalan pesisir Angkatan Senjata Iran.
modal merespons serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan. Angkatan Darat Iran juga melancarkan serangan drone menargetkan sejumlah titik di Kuwait. Sabtu malam, drone-drone milik Angkatan Darat Iran menyasar sistem pertahanan udara Patriot, depot amunisi, dan situs radar militer Amerika di Kuwait. Gelombang serangan drone terpisah juga menargetkan fasilitas komunikasi Amerika di Bahrain. Angkatan Darat Iran memperingatkan Amerika atas tanggung jawab ketidakstabilan geopolitik di kawasan Teluk. Iran juga memperingatkan akan melakukan serangan lebih keras jika Amerika tetap menyerang Iran. Ya, Garda Revolusi Iran kembali merilis video rekaman serangkaian serangan balasan yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Ya, serangan balasan menjelang fajar terhadap posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal kembali diluncurkan oleh pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Rangkaian serangan rudal Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan militer dan posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pasukan Garda Revolusi Iran menuliskan pesan-pesan balas dendam di atas rudal, bertuliskan hingga tetesan darah terakhir. Serta manusia super dan harga diri Iran dilengkapi foto Ayatullah Ali Khamenei. Rangkaian serangan rudal dilakukan sebelum fajar. Serangan tahap ketiga ini dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan kejutan berskala besar Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya. Serangan Garda Revolusi Iran menghantam pusat dukungan logistik dan anjungan pengisian bahan bakar untuk kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Duqm, Oman. Pemirsa, 12 orang syahid akibat serangan teroris Israel di Gaza, Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan udara di Gaza telah menewaskan 1.098 orang warga sipil. Di tengah gencatan senjata dan penyerahan kekuasaan Hamas, hujan rudal masih terjadi di Gaza, Palestina. Setidaknya ada 4 rudal yang dikerahkan tentara penjajah Israel ke kota Gaza Minggu siang. Akibat genosida Israel ini, 4 orang warga sipil Palestina syahid. Sementara itu di Gaza Tengah 5 orang dilaporkan syahid. Peristiwa ini terjadi setelah serangan pesawat tak berawak dan tembakan pasukan teroris Israel di kamp pengungsi Al-Burej. Serangan drone penjajah di sebuah pandai besi di lingkungan Sabra, kota Gaza, menewaskan sedikitnya 4 warga sipil Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, selama perjanjian damai Hamas-Israel, serangan udara di Gaza telah menewaskan 1.098 orang dan melukai 3.535 warga Palestina. Ya Allah!